Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiansah. Saya mahasiswa dari Prodi Manajemen S1. Akan membawakan pandangan mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri adalah suatu hak atau kewajiban daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Dalam kasus ini, latar belakang terjadinya pembahasan ini adalah lambatnya pemerintah pembangunan di setiap daerah. Yang kedua, lambatnya setiap urusan karena sentralistik. Dan yang ketiga, masih banyaknya daerah yang belum sejahtera, belum terwujud keadilannya. Di sini lambatnya pemerataan pembangunan di setiap daerah bisa banyak faktor, yaitu karena belum adanya kepedulian atau cepat tanggapnya dari daerah tersebut. Lambatnya setiap urusan karena sentralistik. Di sini mungkin bisa lebih diperhatikan dalam setiap penugasannya mungkin belum terlalu matang, makanya lambat setiap urusan tersebut. Dan masih banyaknya daerah yang belum sejahtera, belum terwujud keadilannya. Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat pembangunan di daerah, memperpendek kebijakan pemerintah, mempercepat pemerintah kesejahteraan masyarakat, dan yang keempat, kebangkitan kearifan lokal khas daerah. Di sini tujuannya sangat membantu. Kenapa mempercepat pembangunan daerah? Karena di daerah sendiri memang perlu percepatan pembangunan. Dasar-dasar yang menjadi otonomi daerah adalah dasar Undang-Undang 45 Pasal 18, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Untuk pembagian kebijakan sendiri di sini terbagi menjadi beberapa pembagian. Dalam pemerintah pusat memberikan pembagian kebijakan yaitu hukum, moneter, pertahanan dan keamanan, agama, politik. Dewan punya kewenangan adalah pilkada, yaitu 2, pemerintah daerah, dan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesejahteraan, dan lain-lain. Proses pembentukan daerah otonom ada 4, yaitu kabupaten, 1, 5 kecamatan, 2, rekomendasi dari DPRD kabupaten, 3, rekomendasi dari DPRD provinsi, 4, analisa kemampuan fisik, ekonomi, SDM, kekuatan finansial, non fisik, dan mental rakyat. Di sini mungkin sudah jelas proses pembentukan daerah otonom, terdiri dari kota, 4 kecamatan. Selanjutnya asas ODA, otonomi daerah. Asas yang menentukan otonomi daerah yaitu ketaatan hukum. Ini memang wajib. Profesionalisme, keterbukaan, akuntabilitas, dan efektif dan efisien. Dalam peraturan otonomi daerah sendiri yaitu harus terdiri dari sentralisasi atau aturan yang bersumber dari pemerintah pusat, contoh aturan lalu lintas. Kedua, desentralisasi, yaitu adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan membuat aturan sendiri, contoh perda parkir, PKL, dan lain-lain. Contohnya wajib pajak usaha. Hal-hal yang dipengaruhi otonomi daerah adalah kemampuan manusia, kemampuan peralatan dan organisasi, dan kemampuan kepemimpinan. Pendekatan otonomi daerah sendiri adalah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional dan bertanggung jawab. Jadi mungkin apa otonomi daerah itu sendiri yang telah saya bacakan tadi. Otonomi daerah itu adalah bagaimana
daerah tersebut bisa menjalankan semua apa-apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Namun pemerintah daerah sendiri juga harus mempercepat apa-apa yang harus dipercepat, walaupun kadang pemerintah memperlambat. Jadi mungkin itu sekiranya yang bisa saya utarakan mengenai otonomi daerah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.